Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Eka dan Pak Syamsir. Malam Bu. Malam juga, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Baik, Bu. Ya, syukur alhamdulillah. Jadi malam ini Pak kita akan melakukan observasi coaching tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Sebelum kita memulai, apakah coach dan coachee sudah membaca rubrik penilaian percakapan coaching kita malam ini? Alhamdulillah sudah Bu. Alhamdulillah sudah. Iya, baiklah Pak. Terima kasih. Hari ini kita akan mengobservasi peran dan prinsip-prinsip coaching yang meliputi 3 hal. Yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Saya ke Pak Eka dulu ya. Kira-kira Pak Eka Iya, Bu. kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan malam ini? Rencana semuanya, Bu, supaya lebih idealnya kayaknya begitu. Oh iya, ketiga-tiganya Pak ya. Iya, Bu. Iya. Iya. Kira-kira dari ketiga bagian tersebut kompetensi yang mana yang secara spesifik yang bisa saya observasi hari ini Pak? Ya, mungkin dari ketiganya tadi itu ya, sebetulnya relatif inginnya ideal semua. Cuma mungkin lebih kemitraan, Bu, ya. Mungkin saya lebih condong kayaknya di situ sebagai aset saya kayaknya. Iya Pak Dek. Berarti yang ingin Bapak kembangkan adalah kemitraan Pak ya. Kira-kira dari proses supervisi kita malam ini, apa yang kira-kira menjadi indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan potensi Bapak yang ingin dikembangkan? Indikatornya itu kan ketika sudah terjadi hubungan yang harmonis, Bu, ya, antara coach dan kucing. Ketika itu kan bisa dilihat dari gimmicks atau bahasa tubuh, atau bisa juga dari percakapan. Dengan tidak adanya menghukumi atau justice kepada coach, itu mungkin sudah memenuhi indikator untuk kompetensi kemitraan gitu, Bu. Oh, baiklah Pak. Jadi ada 2 indikator Pak ya yang akan menjadi tujuan keberhasilan atau ketercapaian kompetensi yang Bapak ingin kembangkan ya. Baiklah Pak. Sekarang silahkan Pak memulai coachingnya dengan Pak Syamsir. Iya, siap, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Samsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eka. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Pak Eka. Sebaliknya Pak Eka, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga kabar baik ini, Pak. Kalau saya lihat-lihat ini kayaknya masih ada sesuatu, Pak, ya, yang mengganjal, kayaknya perlu dicurahkan. Mungkin Bapak bisa berbagi bersama saya, Pak. Oh iya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak Eka. Kalau umpamanya Pak Eka tidak sibuk, boleh barangkali saya berbagi pengalaman sama Pak Eka. Ya, alhamdulillah, Pak, kalau begitu juga sangat ini ya, sangat mengharap untuk itu. Selain itu juga dari percakapan kita, mudah-mudahan saya bisa memberi solusi kepada ini ya, membantu menemukan ya, mungkin bisalah mengungkap sedikit permasalahan dari Pak Syamsir supaya perasaannya mungkin agak plong, lebih tenang dan nyaman begitu, Pak, ya. Oh iya Pak Eka. Jadi begini Pak Eka. Jadi saya itu punya masalah di dalam kelas. Itu sama sekali tidak termotivasi untuk menerima pembelajaran Pak Eka.
Jadi Oh, ya, jadi begitu masalahnya, Pak. Mungkin dari percakapan kita malam ini mungkin ada eh, tujuan yang ingin Bapak capai bersama saya mungkin malam ini. iya tentunya dalam percakapan ini saya mengharapkan solusi yang bagi saya, begitupun dengan tujuan apa yang menjadi kendala bagi saya. Mudah-mudahan dalam percakapan ini saya bisa menemukan solusi bagaimana peserta didik saya ini bisa kembali termotivasi, dan kira-kira apa yang menyebabkan sehingga peserta didik saya tidak termotivasi. Oh, iya. Kalau boleh tahu Pak Samsir mengajar di kelas berapa Pak? Saya mengajar di kelas 5 Pak Eka. Mulai kelas 5 SD ya. Muridnya jumlahnya kira-kira ada berapa itu Pak? Yang apa Pak? Saya tidak terlalu dengar Pak. Oh ya, jumlah murid tak ada berapa itu Pak? Kalau jumlah murid untuk kelas 5 itu hanya ada 11 orang Pak. Oh, 11 orang Pak ya. Itu yang memiliki hambatan itu kira-kira semuanya atau ada beberapa orang mungkin begitu Pak ya? Hanya 1 orang Pak yang kurang termotivasi untuk menerima pembelajaran Pak Eka. 1 orang Pak ya. Kira-kira kalau Bapak lihat, mungkin apa yang kira-kira yang sampai terjadi kondisi seperti itu Pak? Saya lihat setelah saya telusuri kondisi anak ini ya, dalam dari segi keluarganya memang dia selalu terlambat datang ke sekolah karena pagi-pagi harus terus yang kedua, setelah dalam proses pembelajaran setiap diberikan PR itu kayak kurang semangat untuk mengerjakan PR dan selalu lambat untuk mengerjakan PR, dan malah pernah tidak mengerjakan PR. Oh begitu Pak ya. Jadi sangat ini ya, sangat kompleks sebenarnya masalahnya Pak ya. Tapi Iya. dari sekian banyak banyak masalah itu, mungkin ada masalah yang paling dominan di antara masalah yang atau masalah utamanya gitu Pak ya. Kalau dominannya itu sering terlambat datang Pak Eka. Oh tentu melihat ya. Ya. Jadi mungkin siswa itu terutama karena terlambat datang. Terus ini ke depannya Pak ya. Mungkin eh, kalau Bapak lihat ini ya dari kondisi anak ini, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk anak itu Pak supaya lebih fokus gitu atau lebih termotivasi gitu Pak? Bisa diulang Pak Eka? Kayaknya jaringannya Pak Eka kurang stabil ini. Ini kurang kurang stabil ya kayaknya. Nah, ini apa kan tadi dari ini kan masalahnya kan tadi Bapak sudah dapatkan. Kira-kira apa yang akan lakukan untuk menangani kondisi anak itu supaya lebih termotivasi begitu Pak? Ada beberapa langkah yang saya sudah coba-coba untuk melakukan, bagaimana caranya untuk mencari solusinya ini. Yang pertama itu saya harus meningkatkan metode pembelajaran saya. Yang kedua, saya harus melakukan pendekatan khusus bagi peserta didik saya ini. Terus yang ketiga, saya harus mendatangi dan mendekati orang tua peserta didik ini. Apa masalahnya datang ke sekolah? Gitu Pak ya. Jadi saya Ya, rasa luar biasa ini yang di apa ya kita usahakan Pak ya untuk anak sebagai bentuk perhatian kita. Tapi mungkin ini ya Pak ya. Atau ada lagi yang mungkin yang perlu ditambah dari yang disampaikan tadi? ya, saya rasa ada dua yang saya harus tambah. Saya rasa ini kan peserta didik yang kurang termotivasi. Jadi ada metode yang harus saya gunakan sehingga
bagaimana peserta didik ini fokus dalam menerima pembelajaran, yaitu saya harus dudukkan dia yang paling depan. Saya tidak membiarkan anak-anak ini untuk duduk paling belakang. Kalau paling belakang, dia semakin tidak fokus dalam menerima pembelajaran. Terus yang kedua, ini saya harus khusus untuk anak ini, karena sudah berapa pelajaran, sudah berapa PR yang lambat dikerjakan, malah tidak pernah dikerjakan. Mudah-mudahan dengan metode-metode yang saya lakukan, langkah-langkah yang saya lakukan bisa merubah motivasi peserta didik saya ini, Pak Eka. Ini luar biasa nih Pak ya, saya sangat terharu mendengar pernyataan Pak Syamsir. Mudah-mudahan saya juga memiliki semangat yang sama dengan Pak Syamsir. Iya. Untuk hal itu kira-kira siapa yang dilibatkan itu Pak? Tentunya yang saya libatkan yang paling pertama itu adalah pimpinan saya, kepala sekolah. Pimpinan, ya. Terus saya libatkan juga rekan mengajar yang tentunya guru yang kelas 4 sebelum dia naik ke kelas 5. Terus yang ketiga yang saya libatkan itu adalah tentunya orang tua peserta didik itu. Pak ya. Saya sangat tertarik ini Pak ya, kalau boleh saya lebih mendalam ini. Kira-kira kenapa kok harus orang tuanya juga di ini Pak ya? Iya, karena tanpa orang tua, tanpa ada komunikasi dengan orang tua, kita tidak bisa mengetahui sejauh mana kelakuan anak ini di lingkungan rumahnya sehingga mereka lambat datang ke sekolah. Nah, tadi itu seperti itu. Saya harus kerjasama supaya anak ini jangan dibebankan untuk selalu menjaga anak kalau pagi. Jadi saya harus komunikasi terus dengan orang tuanya. Yeah. Kalau rencana ininya Pak, kapan rencana ini akan Bapak lakukan? Insya Allah rencana ini Senin depan saya sudah lakukan koordinasi. Baik itu dari kepala sekolah, teman sejawat, dan saya akan berkunjung ke rumah. Itu Pak ya. Oke. Ini kan kadang kalau dari saya pribadi nih Pak ya, kalau ada program itu kadang kita ini kadang semangatnya suka pasang surut gitu. Supaya enggak pasang surut itu kira-kira siapa yang bisa mengontrol itu Pak ya? Ya, yang bisa mengontrol itu adalah saya rasa semua bisa mengontrol. Teman-teman sejawat yang ada di sekolah bisa mengingatkan, apalagi kepala sekolah. Nah, kalau pribadi saya ini, maksudnya saya sudah programkan, terus saya lupa, kan kepala sekolah bisa mengingatkan bagaimana, apakah kamu sudah jalankan ini atau bagaimana. Nah, itu saya rasa begitu Pak Eka. Luar biasa ini komitmennya Pak Syamsir ya. Ini Pak ya, kalau indikator ketercapaiannya kira-kira batas waktunya kira-kira kapan Pak, supaya nanti kan ketika Bapak berhasil kita bisa ketemu lagi untuk ngopi begitu mungkin Pak ya, supaya berbagi sama saya, terus nanti kita ini ya kita berbagi. Setelah itu saya juga ingin coba praktek ke sekolah saya gitu Pak. Maksudnya Pak Eka bagaimana? Tidak terlalu ini apa waktunya kan? Mungkin ada rentan waktu untuk mengukur indikator ketercapaian tadi. Jadi kira beberapa bulan ke depan atau minggu nanti kita untuk mengukur indikator tadi itu kita bisa ngopi bersama atau gimana nanti. Oh ya, tentunya kalau rentang waktunya itu kan tidak mudah untuk kita langsung merubah situasi atau perilaku peserta didik. Tentunya kan butuh waktu yang 2 bulan, 3 bulan untuk mengetahui peningkatan karakter peserta didik ini apakah sudah berubah atau tidak. Itu ada tahap kita lihat perubahannya minggu kedua, bulan kedua sampai bulan ketiga. Insya Allah 3 bulan Pak Eka. Oh, luar 3 bulan Pak ya. Insya Allah nanti ditunggu undangan ngopinya ini Pak. Siap,
dari pertemuan kita malam ini, mungkin apa-apa kira-kira yang bisa disimpulkan dari percakapan kita malam ini, Pak? Kesimpulan dari percakapan kita di sini malam ini, alhamdulillah banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, banyak pengalaman-pengalaman yang Pak Eka sudah gali sehingga saya bisa menemukan satu solusi yang tentunya permasalahan saya ini bisa saya atasi. Yang pertama tadi itu ya saya pelajaran supaya saya Gitu, Pak ya. Nah, jadi kayaknya ada hambatan sedikit jaringan. Ya, jadi dari kesimpulan Bapak tadi ya saya menangkap bahwasanya eh, malam ini termasuk pertemuan yang bermanfaat gitu, Pak ya. sangat bermanfaat Pak Eka. Oke. Oke. Nah, jadi saya sangat merasa juga ada kesenangan, Pak ya, bisa sedikit membantu dalam dunia pendidikan kita gitu, Pak ya. Oke, mungkin cukup sekian, Pak ya, pertemuan kita malam ini. Nanti kita ditunggu undangan ngopinya, Pak. Iya, Assalamualaikum Oke, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Sangat luar biasa ya percakapan coaching yang dilakukan oleh Pak Eka malam ini. Dan saya lihat sudah mendampingi coachingnya yaitu Pak Samsul dengan begitu baik. Saya kembali lagi ke Pak Eka ya. Iya, Bu. Kira-kira dari percakapan coaching tadi, indikator yang mana tadi yang sudah tercapai dari kompetensi yang Bapak ingin kembangkan malam ini? Tadi yang kemitraan, Bu ya, sebagai fokus utama tadi itu sudah terjalin dari komunikasi, dari gimmick ya. Kalau gimmick mungkin hanya dari senyum, terus juga manggut-manggut, ya itu tanda setuju atau tanda respect, itu bentuk kemitraan tadi. Terus proses kreatif juga ada beberapa pertanyaan yang coba menggali yang disampaikan oleh Pak Syamsir tadi, walaupun sudah ada beberapa tiga contoh untuk permasalahan tadi, kemudian ternyata setelah ditanya kembali ada dua tambahan solusi dari beliau. Yang ketiga itu memaksimalkan potensi ya. Saya coba menggali tadi dari orang tuanya, ternyata Pak Syamsir juga tadi menggunakan orang tua karena sebagai untuk mengetahui ini anak mengatasi masalah di lingkungan rumah tangganya itu atau lingkungan rumah mereka. Jadi itu yang saya coba maksimalkan potensi dari anak tadi itu. Ya. Mungkin itu, Bu. Luar biasa sekali Pak ya. Ini kan tadi indikator ketercapaian kompetensi yang Bapak ingin capai sebelum coaching itu sudah tercapai ya. Saya juga tadi sempat mencatat beberapa hasilnya dan saya kira sangat luar biasa. Kira-kira ke depannya Pak Eka ingin mengembangkan kompetensi coaching yang bagian mana lagi kira-kira? Kalau saya pribadi mungkin ya tidak berhenti di ruang kita malam ini, Bu ya. Saya ingin berbagi mungkin dalam lingkup kecil dulu, yaitu sekolah. Setelah sekolah itu lanjut ke komunitas belajar saya, termasuk beberapa komunitas yang ada di naungan dalam ini ya pendidikan. Itu untuk cakupan lebih luasnya begitu supaya kebermanfaatan dari ilmu tadi itu, Bu. Sangat luar biasa Pak Eka ya, cita-citanya sangat mulia. Saya sangat senang menjadi observer atas coaching yang Bapak lakukan tadi. Saya berharap dan saya berdoa mudah-mudahan apa yang Bapak niatkan barusan yang Bapak jelaskan itu mudah-mudahan tercapai. Sukses selalu ya untuk Pak Eka dan Pak Syamsir untuk proses Amin, sama Bu. untuk proses observasi kita malam ini saya rasa sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.